Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu diwarnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Suharlik sebagai fasilitator kami, Bapak Eko Prawoto sebagai pengajar praktek, dan Ibu Dasmi pengajar praktek kami. Izinkan kami untuk melakukan proses coaching, di mana Pak Bambang adalah sebagai coach dan saya adalah berperan sebagai coachnya. Pada pembelajaran kali ini yaitu tentang kegelisahan seorang teman sejawat yang ditegur pengawas sekolah karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Assalamualaikum Pak Bambang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Sita, alhamdulillah baik. Pak Bambang, saya mohon maaf, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan kok Pak Bambang itu murung sekali ya. Biasanya semangat, ini tidak semangat. Kemudian sekarang Pak Bambang juga suka menyendiri. Mungkin Pak Bambang bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya? Iya ini Bu Sita, saya ingin ngobrol, tapi bingung dengan siapa. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya mohon maaf ini Pak Bambang. Kalau boleh tahu, masalah apa yang sedang dialami oleh Pak Bambang? Ini Bu, pekan lalu disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas sekolah pulang, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu. Terus ketika dipanggil, beliau menyampaikan apa nih Pak Bambang? Nah, itu Bu Sita, kata Bapak Kepala Sekolah, hasil supervisi saya itu kelihatannya pengawas kurang berkenan kalau saya mengajar tidak memakai buku. Oh, begitu. Memang selama ini Pak Bambang kalau mengajar menggunakan media apa nih? Saya itu lebih nyaman saat pembelajaran itu menggunakan media yang menarik, Bu. Contohnya seperti apa nih Pak Bambang? Biasanya saya menggunakan video pembelajaran yang saya share sebelumnya pada peserta didik melalui WhatsApp group. Nah, kemudian harinya saya langsung praktek di laboratorium komputer. Kebetulan saya sangat suka membuat materi pembelajaran seperti itu. Pertama, saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk video yang saya unggah di platform YouTube agar peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Menurut saya, anak-anak itu senang sekali dan sangat antusias ketika mengajar menggunakan media tersebut. Sekarang selain media sosial yang diunggah di YouTube, biasanya Pak Bambang menggunakan media apa lagi? Biasanya saya membuat desain video dengan kumpulan materi yang sudah saya rangkum agar materi itu dapat diserap oleh peserta didik dengan mudah, Bu. Menurut Pak Bambang, apakah itu efektif menggunakan video tersebut? Iya, Bu Sita, sangat efektif sekali. Buktinya apa ya Pak Bambang ya? Buktinya ketika saya menggunakan media tersebut, murid saya sangat antusias dan mudah mengerti karena visualisasinya jelas, konkret, dan menarik bagi mereka.
Bagus itu Pak Bambang. Sekarang selain media tersebut, media apa lagi yang dipakai oleh Pak Bambang? Ada Bu, saya biasanya menggunakan alat yang dimiliki sekolah sebagai media pembelajaran seperti komputer, laptop, netbook, PDA, dan lain-lain. Itu sudah bagus sekali Pak Bambang, agar anak-anak mendapatkan pengalaman yang nyata. Iya Bu Sita, ketika saya menggunakan alat-alat yang sepertinya, misalnya dalam mata pelajaran informatika, anak-anak sangat senang dan sangat cepat memahami pelajaran. Iya, bagus Pak. Hanya menurut pengawas, Pak Bambang belum baik karena belum menggunakan media buku. Gitu ya Pak Bambang ya? Iya Bu Sita, itu yang membuat saya sedih. Saya ingin bertanya Pak Bambang, sebelum Bapak membuat video pembelajaran, kemudian membuat prosedur pembelajaran, media lainnya, apa yang dilakukan oleh Pak Bambang? Sebelumnya saya menggunakan media tulisan, saya biasanya membaca buku dulu Bu. Kemudian saya browsing di internet, hubungan materi yang akan saya sampaikan nanti. Bagus sekali Pak Bambang. Pak Bambang membaca buku, kemudian mencari sumber lain. Coba yang dilakukan Pak Bambang apalagi setelah itu? Biasanya saya merangkum materi tersebut grup Bu. Berapa banyak Pak Bambang merangkum materi itu? Banyak Bu Sita, hampir semua materi saya ada rangkumannya. Berarti Pak Bambang, gimana caranya supaya terlihat buku fisiknya? Oh iya, saya baru terpikir. Rangkuman materi mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu, menjadi bahan ajar atau modul gitu ya. Itu luar biasa Pak Bambang. Sekarang bagaimana Pak Bambang supaya bisa membuat modul ajar? Saya akan mencoba mengumpulkan tulisan saya yang ada di laptop saya. Karena tulisan saya memang masih berantakan. Saya simpan kadang-kala di folder satunya, kadang-kala di folder kedua, kadang juga di folder eksternal saya, Bu. Iya, jadi harus dikumpulkan dulu nggih Pak Bambang. Setelah dikumpulkan, kira-kira rencana apa lagi nggih? Rencananya saya akan kumpulkan berdasarkan tema atau materi pembelajaran untuk memudahkan saya mencari materi, Bu. Bagus itu Pak Bambang. Sekarang kira-kira ada nggak rekan Pak Bambang yang bisa membantu membuat modul ajar agar lebih menarik? Ada, Bu. Kebetulan komunitas guru mapel informatika, saya ada tim untuk membuat administrasi sekolah atau pelajaran, dan di sana juga ada editornya yang mengerti bagaimana agar nanti modul atau bahan ajar dibuat lebih menarik. Luar biasa sekali Pak Bambang. Kemudian setelah bahan ajar itu jadi, kira-kira ke depannya Pak Bambang itu akan melakukan apa lagi? Rencananya modul saya itu akan saya tunjukkan kepada pengawas tadi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul atau bahan ajar tadi dan memiliki rencana nanti untuk share modul atau bahan ajar tadi di media agar yang sudah saya buat berguna bagi siapapun yang membutuhkan, terutama guru mapel informatika, Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Bambang. Saya doakan semoga rencana ini terwujud dan kegelisahan Pak Bambang sudah teratasi. Iya, Bu. Amin. Terima kasih doanya. Alhamdulillah, saya sudah lega, sudah bisa berbagi dengan Bu Sita. Dan nanti saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan tadi.
Dan terima kasih ya Bu Sita sudah menjadi teman ngobrol saya. Sama-sama Pak Bambang, saya juga ikut senang sekarang. Pak Bambang sudah mulai tersenyum lebar lagi, sudah mulai hilang kegelisahannya. Sekali lagi, saya hanya bisa mendoakan ya Pak Bambang. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Bambang terwujud. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sita. Terima kasih. Latihan kucing pada kali ini hasil refleksinya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Tadi untuk model kucingnya juga sudah melalui alur beta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kami juga berusaha untuk mendengarkan baik-baik dan apresiasi dengan baik sekali. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi, saya harus lebih intens mendengarkan lebih seksama, kemudian bisa memberi jawaban yang lebih tepat atas masalah yang dialami oleh coach tadi. Kemudian yang saya lakukan dalam kondisi present baik sebelum dan saat melakukan proses coaching adalah pertama adalah persiapan sebelum sesi coaching. Saya melakukan persiapan, yaitu pertama memastikan bahwa kami memahami tujuan klien, kemudian topik yang akan dibahas, kemudian situasi kunci secara umumnya. Hal ini juga membantu proses coach untuk memfokuskan diri pada kebutuhan klien selama proses coaching. Kemudian saya mencoba untuk menjaga fokus selama proses coaching. Saya hadir penuh pada proses coaching ini untuk memungkinkan coach mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh coach tadi. Kemudian saya juga menerapkan tadi untuk ambil nafas kira-kira untuk membantu saya agar tetap fokus dan hadir secara penuh pada saat coaching. Kemudian umpan balik dari coaching, yaitu Pak Bambang tadi sudah mencurahkan segala unek-unek yang menjadi kegelisahan Pak Bambang dalam pembuatan modul ajar. Dan ini juga bisa untuk menunjukkan bukti tertulis nantinya kepada pengawas dan kepala sekolah. Kemudian Pak Bambang juga bertanggung jawab pembuatan modul dengan cara bekerja sama dengan rekan sejawatnya sehingga modul tersebut terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sadelik sebagai fasilitator, Pak Eko Prawita sebagai pengajar praktek, Bu Dasmi sebagai pengajar praktek, dan Bu Sita sebagai rekan saya dalam kelompok 3 ini. Dalam hal ini, untuk sesi yang kedua dengan tema mengenai kegelisahan seorang guru, masalah penempatan siswa di dunia industri. Dalam hal ini, saya berperan sebagai coach dan Bu Sita berperan sebagai coach. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Sita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Pak, alhamdulillah. Bu Sita, saya mohon maaf ini, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, kok Bu Sita murung ya, tidak semangat. Biasanya Bu Sita selalu semangat. Sekarang kok menyendiri. Mungkin Bu Sita bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya? Iya, ini Pak Bambang. Saya itu ingin ngobrol, tapi bingung dengan siapa. Saya ingin sharing cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya. Sebelumnya, saya maaf Bu Sita, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dialami Bu Sita sekarang? Ini Pak,
Saya bingung soal praktek kerja industri anak-anak kami. Ini ada 7 anak-anak kami yang belum dapat tempat untuk prakrin, Pak. Terus rencananya Bu Sita gimana? Nah, itu Pak Bambang, kan industri di Pekalongan dan sekitarnya itu sudah penuh untuk tempat prakrin. Oh begitu. Memang selama ini Bu Sita menempatkan anaknya di mana saja? Saya tak biasanya di kota Pekalongan dan sekitarnya, Pak, karena mengingat biaya hidup yang cukup tinggi kalau di luar kota. Mungkin Bu Sita bisa mengambil daerah sekitar Jawa Tengah saja. Iya, Pak. Saya memang mengambil tempat industri di Jawa Tengah saja, Pak. Karena pemikiran saya, anak-anak itu belum siap untuk keluar Jawa Tengah. Selain biaya transportasinya yang cukup tinggi, juga untuk biaya hidup mereka selama 3 bulan. Kemudian saya juga harus memantau lebih ekstra anak-anak yang berada di wilayah luar Pekalongan, Pak. Sekarang selain Pekalongan dan sekitarnya, kira-kira industri daerah mana yang mungkin untuk anak didik Bu Sita? Saya tak rencananya mau lobby di sekitar Kudus dan Jepara, Pak. Soalnya kita kan pernah menjalin kerjasama di kedua industri tersebut. Kira-kira anak-anaknya apa setuju Bu Sita? Saya kemarin sudah mengumpulkan 7 anak tersebut, Pak. Kemudian kami berunding. Kira-kira bagaimana kalau tempat praklinnya itu di Jepara atau Kudus? Apakah orang tuanya setuju apa tidak? Kalau keberatan, apa alasannya? Terus bagaimana Bu Sita? Ada kendala apa tidak? Saya sih minta anak-anak untuk minta izin terlebih dulu kepada orang tuanya. Kalau diizinkan, saya rencananya mau mengirimkan surat lobby ke industri di sana. Mengingat waktu prakrin semakin mepet, Pak. Bagus Bu Sita, harus minta izin terlebih dahulu ke orang tuanya. Kalau diizinkan, supaya bisa bekerja sama dan baik. Kalau kalau di luar kota, bagaimana Bu Sita monitor anak-anak tersebut? Saya sih rencananya memonitor anak-anak itu setiap bulannya, Pak. Saya harus ke sana untuk memantau sejauh mana kegiatan praktek yang ada di sana. Itu sudah bagus sekali Bu Sita, agar anak-anak bisa terkendali dengan baik, tetapi memantau kesadarannya gimana Bu Sita, kalau ada apa-apa di sana? Oh iya, saya baru terpikirkan, Pak. Selain berkunjung ke sana, saya juga bisa memonitor kegiatan anak-anak lewat pembimbing industri di sana dan juga ibu kosnya. Jadi saya tahu keadaan anak-anak di sana. Itu luar biasa sekali Bu Sita. Sekarang bagaimana Bu Sita supaya memantau lebih terpantau lagi? Saya akan mencoba meminta anak-anak untuk mengirimkan daftar kegiatan harian apa saja yang dilakukan di sana, Pak, lewat modul praktiknya. Iya, jadi harus dikumpulkan dulu ya Bu Sita, setiap harinya. Setelah dikumpulkan, terus diapakan lagi Bu Sita? Rencananya, saya akan meminta anak-anak tersebut untuk merefleksikan kegiatan harian di modul praktik tersebut, Pak. Bagus Bu Sita. Sekarang ada tidak rekan Bu Sita yang dapat membantu kegiatan harian di modul praklinik tersebut? Ada, Pak. Rencananya, saya tetap berkomunikasi dengan pembimbing industri yang ada di sana, Pak. Luar biasa sekali Bu Sita. Kemudian setelah anak-anak selesai prakterin harus gimana Bu? Rencananya, modul prakrin nanti itu akan dipresentasikan oleh anak-anak kami di depan pembimbing industri dan kami sebagai gurunya. Sejauh mana kompetensi mereka sebelum prakrin dan setelah prakrin, Pak. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Sita.
saya doakan semoga rencana ini terwujud dan kegelisahan atau masalah Bu Sita akan hilang. Iya, Pak. Amin. Terima kasih doanya. Alhamdulillah, saya sudah lega, Pak. Saya sudah sharing dengan Pak Bambang. Dan nanti saya juga akan berjanji untuk meningkatkan kemampuan kompetensi anak-anak kami. Terima kasih ya Pak Bambang sudah menjadi teman ngobrol kami. Ya sama-sama Bu Sita, saya juga ikut senang. Dan sekarang Bu Sita sudah mulai tersenyum lebar kayaknya. Sudah mulai hilang kegelisahannya. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan ya Bu Sita, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Sita akan terwujud. Terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian refleksi yang kedua, tema yang kedua akan saya sampaikan refleksi diri mengenai praktek coaching yang kedua. Nama CGP Bambang Haryanto, angkatan ke-7 dari SMP Negeri 3 Bojong. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hasil refleksi, alhamdulillah selama percakapan berjalan dengan baik dan lancar karena sudah dipersiapkan sebelum melakukan coaching. Nomor 2 yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan, menurut saya sudah baik karena pertanyaan yang diberikan sudah berbobot sesuai alur tirta. 3, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah persiapan sebelum sesi coaching. Seorang coach perlu melakukan persiapan sebelum sesi coaching untuk memastikan bahwa mereka memahami tujuan, topik yang akan dibahas, dan situasi selama sesi coaching. Berikutnya, menjaga fokus. Seorang coach perlu menjaga fokus selama sesi coaching dengan memperhatikan secara penuh dan tidak terganggu oleh pikiran atau masalah lainnya. Berikutnya, menerapkan kecermatan. Seorang coach perlu menerapkan kecermatan saat mendengarkan, sehingga mereka dapat memahami apa yang dimaksud secara akurat. Hal ini membantu coach untuk merespon dengan tepat dengan kebutuhannya. Nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu ditingkatkan, terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Seorang coach perlu terus memperbaiki keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang coaching melalui pelatihan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang coaching. Hal ini membantu coach untuk lebih efektif dalam membantu mencapai tujuan mereka. Berikutnya, memperhatikan umpan balik. Seorang coach perlu memperhatikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja mereka. Hal ini membantu coach untuk memahami apa yang berfungsi dan tidak berfungsi dalam sesi coaching mereka. Selanjutnya, memperbaiki kemampuan komunikasi. Seorang coach perlu memperbaiki kemampuan komunikasi mereka untuk memahami dengan lebih baik dan membantu untuk merespon dengan lebih baik pula. Umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Dalam hal ini coach Bu Sita ini bisa mencurahkan atau menyampaikan segala masalah yang menjadi kegelisahan sebagai coach. Dalam hal ini yang sedang dihadapi mengenai kebingungan soal praktek kerja industri untuk 7 siswa yang masih belum dapat tempat untuk prakerin karena industri di Pekalongan dan sekitarnya sudah penuh untuk tempat prakerin. Dalam proses coaching tersebut, saya sebagai coach memberikan pertanyaan, gambaran, masukan, saran, dan solusi yang terbaik supaya si coach bisa terselesaikan permasalahannya dan selanjutnya dihasilkan jalan keluar yang lebih baik pula. Yang perlu digarisbawahi di sini adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan dunia industri, juga komunikasi dengan orang tua dan juga ibu kos.
sehingga si anak didik di luar Pekalongan bisa terpantau dengan baik. Demikian hasil bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.